Lin Xiei dari keluarga Lin. Aku kacau. Tadi malam, karena marah, aku mabuk dan membuat kekacauan dengan orang asing. Tidur dan pergi. Bahkan tanpa mengucapkan selamat tinggal. Leng Qingsong. Bagaimana bisa itu kamu? Jadi tadi malam bukan halusinasi. Jika bukan aku, lalu siapa yang kau inginkan? Siapa saja asal bukan kamu. Seorang pengacara papan atas di Jinghai, Leng Qingsong. Nona Lin, apakah kau selalu sesantai ini? Selama itu seorang pria. Semacam itu. Pokoknya, bukan kamu. Tidak masalah. Tadi malam, kau terus memanggil namaku. Sepanjang malam, suaramu hampir serak. Jika kau ingin menghidupkan kembali hubungan denganku, katakan saja. Jangan bermain permainan reuni yang tidak disengaja ini. Si Ae, kenapa kamu begitu tidak punya harga diri? Jangan terlalu percaya diri. Aku tidak pernah kembali ke muntahanku. Apalagi sesuatu sepertimu. Muntah yang busuk dan tengik. Apa maksudmu? Rp5.000 ini. Cukup untuk kamar, kan? Kamu mengingatkanku. Begini, cara pengacara Leng membeli seks. Nona Lin. Di pesta pertunangan, tunanganmu melarikan diri dengan sekretarisnya. Keluarga Linmu sudah dalam kekacauan. Jika aku mengungkapkan malam penuh gairah kita, pikirkan apa yang akan terjadi. Apa hubungannya denganmu? Tidak ada hubungannya denganku, tapi aku suka melihatmu jatuh dari kejayaan. Aku tidak menyangka. Pengacara Leng dengan setelan jas terlihat seperti orang yang baik. Lepaskan pakaiannya. Dan dia adalah binatang buas. Lin Xiei. Aku akan menunggumu memohon padaku. Leng Qingsong, dalam mimpimu, dalam hidup ini, sebaiknya kita tidak bertemu lagi. Ini, Ji Iya, aku di sini. Cepat datang. Lihat ekspresimu. Ini bukan tentang Leng Qingsong lagi, kan? Bagaimana kamu tahu? Ayolah. Fakta bahwa kau mengejar Leng Qingsong. Sekarang seluruh kelas atas Jinghai. Siapa yang tidak tahu? Ada rumor di luar. Ayahmu ingin menempel pada paha Leng Qingsong. Menyuruhnya membantumu memperjuangkan warisan. Mereka bahkan mulai bertaruh di luar. Apa kau tahu sesuatu? Oddsnya 1:3. Bertaruh kau tidak bisa mendapatkannya. Aku bahkan ingin bertaruh. Bajingan oportunistik ini. Tidak sabar untuk menginjak-injakku sampai mati. Bukankah itu karena kau terlalu sombong sebelumnya? Kamu bilang Leng Qingsong. Apa dia, Ge? Dengan wajah yang bisa menaklukkan negara. Dia benar-benar bisa menolak. Kalau begitu, kau minta dia untukku. Kenapa kau tidak bertanya pada dirimu sendiri? Aku sejak awal menentang kalian berdua bersama. Dan ku dengar, keluarga Shen berniat menikahkannya. Keluarga Shen? Dia hanya seorang pengacara. Bagaimana mungkin keluarga Shen tertarik padanya? Cerdik dan cakap. Kejam. Selain itu, bisa menjadi seorang pengacara top hanya dalam beberapa tahun? Aku tidak percaya. Apa kau percaya dia tidak punya latar belakang? Latar belakang apa? Seluruh Jinghai. 4/5 dari firma hukum. Semuanya mendengarkannya.
Coba pikirkan, jika kau menikah dengannya. Bukankah itu berarti mengendalikan seluruh jalur politik dan hukum Qinghai? Kui manis ini. Bagaimana mungkin keluarga Shen tidak menginginkannya? Leng Qingsong memiliki standar tinggi. Gadis Shen itu tidak cukup baik untuknya. Jangan keras kepala. Lagi pula, jika ayahmu tahu, kalian berdua pernah berselingkuh di kampus, bukankah dia akan segera bangun? Jika ayahku tahu sejak kuliah, Nona Lin, apakah rumor tentang Anda menjilat pengacara Leng itu benar? Benarkah? Dan Ketua Lin, apakah dia benar-benar sekarat? Bukan urusanmu. Hentikan perekaman. Nona Lin, saya dengar ayah Anda sakit parah. Anda akan memulai pertempuran warisan besar dengan kakak laki-laki Anda. Benarkah ini, Nona Lin? Untuk mendapatkan Leng Qingsong, untuk menjadi pengacaramu, apakah Anda menggunakan cara yang tidak pantas? Ini adalah perjalanan pribadi, tidak ada wawancara. Nona Lin. Hentikan perekaman. Nona Lin. Kau bahkan tidak mengenal orang itu, dan kau berani bergosip di belakang mereka. Apa kau tidak ingin bekerja lagi? Leng Qingsong, pengacara Leng. Ini adalah wawancara normal. Anda tidak punya hak untuk ikut campur. Mengarang fakta, merusak reputasi seseorang, merupakan pencemaran nama baik. Apa kau ingin surat panggilan pengadilan? Enyahlah. Saat tembok runtuh, semua orang mendorong. Saat Pak Tua Lin tidak sakit, siapa yang berani? Jangan bersikap seperti simpatisan munafik. Jika kamu benar-benar ingin membantu Ji Yai, maka bantu dia memenangkan kasus ini. Aku tidak akan menerimanya. Penolakanmu cukup terus terang. Sia-sia saja kebaikan Ji Yai padamu. Ji Yai, ayo pergi. Kenapa kau memarahiku? Apa hubungannya denganku? Beraninya kau mengungkit apa yang terjadi dulu. Baiklah, aku tidak peduli lagi. Jia. Kamu kembali duluan. Aku masih ada urusan. Ji Yai, apakah kamu berubah pikiran lagi? Bisakah kamu bersikap realistis? Apakah kamu lupa bagaimana dia memperlakukanmu sebelumnya? Aku sudah dengan sopan memintanya 2 kali. Kali ini, aku harus mendapatkan Leng Qingsong sebagai pengacaraku untuk membantuku memperjuangkan warisan. Aku tidak mau berurusan denganmu lagi. Kenapa kau kembali? Untuk menemukanmu. Ada apa? Kamu menyentuhnya. Tidakkah kamu ingin bertanggung jawab? Itu suka sama suka. Nona Lin, kau tidak mencoba memeras aku kan? Pengacara Leng. Anda telah membantunya berulang kali. Apakah Anda mencoba untuk menghidupkan kembali api lama? Kapan kita akan melanjutkan dari tempat kita berhenti? Jangan terlalu percaya diri. Biar aku tanya sesuatu padamu. Secara hukum, jika seorang wanita memanfaatkan seorang pria, apakah itu merupakan kejahatan? Jadi, Nona Lin, kau ingin mencobanya? Lalu, mengapa kita tidak mencobanya di mobil? Tentu. Mari kita coba, kalau begitu. Apa kau menemukan sesuatu? Di pintu masuk utama hotel, utara, selatan, timur, dan barat, ada kamera di setiap 4 sudut. Sama seperti tempat kita masuk. Ada juga kamera pengawas di lobi dan area lift. Kenapa dia belum turun juga? Nomor yang Anda tuju sedang digunakan. Pasti terjadi sesuatu. Mengatakan sistem sedang ditingkatkan, dan tidak merekam apapun, itu omong kosong, kau tidak membodohi siapapun. Seseorang mencoba menjebakku. Apa kau menyewa pihak hotel? Cari tahu, siapa pemilik hotel ini? Bukankah ini suatu kebetulan? Keluarga tunanganku. Ini bajingan yang berselingkuh darimu. Hei Nona, Anda tidak bisa masuk tanpa kunci kamar. Aku di sini untuk mencari seseorang.
Hotel kami memiliki aturan privasi. Anda tidak bisa masuk. Kalian bahkan tidak bisa menemukan seorang pembunuh. Mengatakan ingin melindungi privasi tamu kalian. Apa kalian bercanda? Menangkap pembunuh adalah tugas polisi. Melindungi privasi tamu adalah tugas kami. Jadi, tanpa kunci kamar, tidak ada masuk. Baiklah. Kalian tunggu saja. Jie, pintunya terkunci. Semua trik kecil ini sedang digunakan. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa, aku akan memanggil seseorang. Sial, tiba-tiba tidak ada sinyal. Apa yang harus kita lakukan? Duduklah dulu, tunggu sampai Gujia bereaksi. Dia akan datang menyelamatkan kita. Lan Kingsong. Lan Kingsong, Jie, sesuatu terjadi, kamu harus segera datang ke sini. Aku akan mengirimkan lokasinya padamu. Cepat datang, saat ini, internet dengan suara bulat. Mengutukmu, mengatakan kau pembawa sial, menyuruhmu keluar dari industri hiburan. Semua proyek yang awalnya dinegosiasikan telah gagal. Ketika tembok runtuh, semua orang mendorong. Ini bukan masalah besar, paling buruk, aku akan pergi mencari seorang pria berusia 70 tahun. Aku bisa mewarisi hartanya begitu aku masuk. Jie, keluarga Shen adalah keluarga kaya lama sejati, tidak seperti keluargamu. Ketua saat ini, Shen Zi, dikenal karena ketegasan dan kekejamannya. Apa kau yakin ingin memprovokasinya? Kita berada dalam posisi yang sulit. Aku harus menguji kemampuan singa ini. Tuan Shen, berminat untuk bermain? Maaf, saya tidak punya waktu. Aku adalah juara 10 besar nasional. Aku akan membiarkanmu menggunakan tangan kirimu, bagaimana? Ayo. Satu-satunya pewaris keluarga Shenzi. Tuan Shen, apakah Anda meremehkanku? Aku tidak masuk akal barusan. Halo, nama saya Shen Zi. Lin Xie. Lin Xie. Putri sulung grup Jin Yuan. Nona Lien, Anda bermain dengan sangat baik. Jika Anda punya waktu lain kali, ajari saya 1 atau 2 hal. Ngomong-ngomong, aku ada urusan sekarang, sampai jumpa. Bagaimana hasilnya? Apakah dia setuju untuk membantu? Tidak. Terburu-buru sekali. Aku tidak terburu-buru. Musuh bebuyutanmu adalah Bai Bingbing akan merebut dukungan perhiasan pada. Bukankah kontraknya hampir selesai? Para distributor semua beralih dukungan, berjatuhan satu persatu. Kita akan bangkrut. Sudah kubilang cari pengacara, kan? Saat ini, tidak ada seorang pun yang berani mengambil kasus Anda. Lan Kingsong menyebarkan berita bahwa siapapun yang mengambil kasus Anda akan hancur. Dia sekuat itu. Lan Kingsong hanya ingin aku kembali dan memohon padanya. Aku menolak. Cari kesempatan untuk bertemu dengan distributor baru. Perjamuan keluarga Shen besok malam. Baik distributor lama maupun baru akan hadir. Kita. Ya. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo pergi. Pelan-pelan. Nona Lien, Tidak apa-apa. aku minta maaf untuk adikku. Dia biasanya manja. Aku akan memberinya pelajaran yang baik ketika kami kembali. Aku lalai 2 kali hari ini, menyebabkanmu malu. Aku lalai. Aku, Shen, merasa malu. Tapi aku bisa meyakinkanmu bahwa di masa depan, dimanapun aku berada, sama sekali tidak hal seperti yang terjadi hari ini.
Ayo pergi. Mari kita masuk ke dalam dulu. Saudara King Song, apa yang kau lihat? Saudara King Song, King Song, ku dengar tadi malam di perjamuan keluarga Shen. Shen Zi bermain sebagai pahlawan dan menyelamatkan sang putri. Menyelamatkan si E dari saudara perempuannya sendiri. Benarkah? Kau sangat bebas, ya. Dari raut wajahmu, sepertinya itu benar. Bukankah kamu juga ada di sana tadi malam? Kenapa kamu tidak maju? Dia tidak memintaku untuk itu. Kamu hanya akan menderita karena harga dirimu. Dulu, ketika dia mengejarmu, kenapa kamu tidak setuju? Kamu hanya harus membuatnya terus menunggu. Sekarang lihat, dia beralih ke orang lain. Tercengang, bukan? Aku tidak. Baiklah, terus saja berpura-pura. Terlalu malas untuk berurusan denganmu? Kalau begitu pikirkan sesuatu untukku. Dengan kepribadian si E yang bangga, apa menurutmu dia akan berinisiatif untuk mendekatimu lagi? Jika kau bertanya padaku, setujui saja kasusnya itu. Tidak mungkin. Itu adalah pilihan terakhirku. Aku belum bisa menggunakannya. Pikirkan sesuatu yang lain untukku. Kenapa setiap kali menyangkut Xie, otakmu berubah menjadi bubur? Penuhi minatnya. Bantu dia, injak-injak semua yang dia benci. Kau bahkan tidak tahu itu. Ju, pergi periksa keberadaan Hu Jianming. Ya, Tuan Leng. Menggunakan tunangannya sebagai pion. Kau sesuatu yang lain. Kasus Tuan Liu yang terluka oleh batu bata. Tidak bisa dipisahkan dari Hu Jianming. Aku warga negara yang taat hukum. Wajar untuk memberi mereka beberapa petunjuk. Berpura-puralah saja. Cepat atau lambat, akan ada balasan. Len King Song. Ling King Song berani menelponku. Saya menemukan Hu Jianming. Di mana? Restoran Barat Lev Ban. Baiklah, aku akan ke sana sekarang. Tunangan Ling Xie, Hu Jianming. Tuan Huo, lama tidak bertemu. Xie? Apa yang ingin kau katakan? Haruskah kita bicara di luar? Kau berselingkuh dariku. Kau membuat ayahku sangat marah, hingga dia dirawat di rumah sakit. Sekarang kau tahu kau malu. Seorang gadis licin, Chen Xian. Nona Lin, apakah kau harus begitu agresif? Ini adalah tempat umum. Apa? Sekarang kau sudah belajar malu. Dulu. Apa yang kau lakukan? Lin Xie, kami salah tentang ini. Kompensasi apa yang kau inginkan? Katakan saja. Kompensasi, bagus. Sisakan satu tanganku. Tangan? Akan kuberikan padamu. Apa kau berani menerimanya? Ini benar-benar ilegal. Tuan Huo sopan dan taat hukum, tapi dia mempekerjakan orang untuk melemparkan barang dari tempat tinggi, memukulku dengan batu bata. Kau mencoba membunuh. Kita. Kau tidak masuk akal. Ayo pergi. Berhenti, kembalikan barang-barangku. Hal apa? Jika aku ingat dengan benar. Telepon Tuan Huo, aku membelikannya untukmu. Aku punya catatan pembeliannya. Bukankah itu hanya telepon rusak? Ini. Puas? Dan pakaian ini. Aku juga membelikannya untukmu. Lepaskan sebelum kau pergi. Lin Xie. Jangan keterlaluan, baiklah. Aku akan memberimu dua pilihan. 1, lepaskan pakaianmu dan pergi. Atau, aku akan menunjukkan kepada semua orang. Video kau berdua membuat bayi. Untuk dinikmati semua orang. Bagaimana dengan itu? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Berhenti. Dan kemeja serta celana. Nona Lin, berapa harga pakaiannya? Bisakah kami membelinya? Mau membelinya? Tidak dijual. Kau membeli banyak sekali barang.
dan pakaian dalam. Lindsay A. Kamu sudah keterlaluan. Sakit. Pengacara Leng, kau benar-benar membiarkan Lindsay A menjatuhkanmu. Menelanjangi pakaian mantan pacarnya. Di depan pacarnya saat ini. Perhatikan baik-baik. Aku adalah presidenmu. Jangan khawatir tentang itu. Aku tidak numpang hidup pada wanita. Lindsay A. Kau hanya berpikir aku selingkuh darimu. Dan kau kehilangan muka kan? Kau bahkan tidak berpikir. Kita bersama selama 2 tahun, dan kau bahkan tidak mengizinkanku menyentuh tanganmu. Apakah aku salah jika selingkuh? Kau tidak bisa mengendalikan diri, dan kau menyalahkanku. Nona Lin, ini semua salahku. Jika bukan karena aku waktu itu, ini tidak akan terjadi hari ini. Kau ingin aku berlutut dan memohon padamu. Tolong, biarkan kami pergi. Hu Jianming, aku belum meminta pertanggungjawabanmu atas hal-hal busuk yang telah kau lakukan. Dan itu sudah lebih dari murah hati. Kau berselingkuh dan membuat sekretarismu hamil. Dan membuat ayahku dirawat di rumah sakit karena marah. Pikirkan tentang itu. Jika ini sampai keluar, siapa yang berani berbisnis dengan keluargamu? Saham keluargamu akan merosot. Ekspos saja, aku berani kau. Tuan Hu. Apa kau ingat kejadian pelemparan dari ketinggian dan penyerangan itu? Akui kesalahanmu dan terima hukumanmu. Aku sudah menelepon polisi. Aku menyarankan, jika Pak Tua Hu masih mampu, dia harus punya anak lagi. Jadi kau tidak akan tanpa ahli waris. Baiklah. Jika kau punya nyali. Bahkan jika aku masuk, aku akan keluar dalam beberapa hari. Tunggu saja. Kau baru sampai, barang bagusnya sudah habis semua. Sutradara Wang berkata, kali ini pemeran utama wanitanya pasti milikku. Kau menanggapi beberapa perkataan sutradara dengan serius. Lin Jie, Bai Bingbing. Kau tidak akan membuatku menunggu lagi, kan? Aku sudah menunggu begitu lama. Dan aku belum melihatmu melakukan apapun padaku. Lin Jie, kali ini kau benar-benar tamat. Siapa yang menabrakku? Enak, beraninya kau menabrakku? Apa hakmu untuk menabrakku? Pergi, jangan pukul wajahku. Enak, aku bahkan belum menabraknya. Memanggil apa? Tolong. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau inginkan? Lepaskan aku. Diam, kau terlalu berisik. Bagaimana tadi? Bukan bermaksud jahat, tapi bagaimana audisinya? Ayo pergi. Aku minta maaf. Ada apa denganmu? Aku minta maaf, maaf. Aku akan pergi mengeringkannya di toilet. Nona Bai, aku sudah mengurus semuanya untukmu. Jie. Lin Jie. Kau di dalam. Apa yang terjadi? Lin Jie. Aku tidak membuatmu menunggu lama kali ini, kan? Nanti aku akan mengambil fotomu, mempostingnya secara online. Mari kita lihat seberapa sombongnya kau saat itu. Jawab teleponnya, jawab teleponnya.
Halo, reporter Lee. Aku punya sesuatu yang menarik di sini. Aku ingin tahu apakah kau tertarik. Jie. Tuan Lan, perwakilan Nona Lin. Selalu dikendalikan secara diam-diam olehmu? Buka, kenapa kau mengatur adegan sekarang? Fang Shou berkata untuk memenuhi preferensi mereka. Semoga saja benar. Pengacara Leng, Jie menghilang. Cepat, lewat sini. The film Jie. was translated and narrated by M Media. Jie, kau sudah bangun? Bagaimana perasaanmu? Sakit kepala. Nona Lin mengalami sedikit gegar otak. Dia perlu dirawat di rumah sakit untuk observasi selama sehari. Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku di rumah sakit? Anggota keluarga, silakan ikut dengan saya untuk mengambil obat. Baiklah, aku akan segera kembali. Tunggu aku. Agen Lin CA. Tuan Shen, Nona Lian, kau membawaku ke rumah sakit, kan? aku. Jadwal ulang, mengundangmu bermain bola. Baiklah. Nona Lin, kau benar-benar sesuatu. Bahkan terluka, kau masih bisa merayu pria. Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa aku tidak boleh berada di sini? Ini bangsal saya. Aku sudah tidur denganmu. Sepenting itukah bangsalmu? Apakah kamu baik-baik saja? Aku akan pergi memanggil dokter. Tuan Shen, jangan bilang kau sudah jatuh cinta pada Nona Lin. Tapi dalam situasinya saat ini, aku khawatir kau tidak akan bisa melewati Tuan Besar Shen. Pengacara Leng, Nona Lin sangat sakit. Kupikir, Anda sebaiknya tidak mengganggu istirahatnya. Itu lebih baik. Lalu, Leng Qingsong, aku perlu istirahat. Berubah-ubah. Ada yang baru yang lama ditinggalkan. Kau benar-benar tidak berubah sedikit pun. Lin Xieng, tunggu saja. Tidak mengantar Anda keluar. Halo, Tuan Len, kami sudah menemukan siapa yang melakukannya. Orang itu telah dibawa kembali ke firma hukum. aku akan kembali sekarang. Xie, apakah kau baik-baik saja? Jangan bicara padaku. Marah. Baiklah, jangan marah. The film was Aku tahu translated aku salah. and narrated Seharusnya by aku tidak M menyembunyikannya Media. darimu. Kau menyembunyikannya dariku begitu lama? Dan kau melakukannya dengan sengaja. Ya. Itu sengaja. Dan itu, memang, direncanakan. Apa kau tidak punya rahasia dariku? Tentu saja tidak. Bagaimana dengan anak itu? Kembali di rumah sakit. Mengapa kau sengaja menyembunyikannya dariku? Atau jangan-jangan, kau tidak ingin? Tentu saja tidak. Aku tidak ingin anakku lahir ke dalam keluarga yang berantakan. Anak itu lahir ke dalam keluarga yang sangat penyayang. Xie, terima kasih. Kau dan keluargamu telah memberiku cinta yang tidak pernah kumiliki. Siapa bilang aku akan menikahimu? Kita memiliki perjanjian pernikahan. Nona Lin, bukankah kau sudah melihat perjanjian pranikah? Selama kita menikah, semua asetku adalah milikmu. Termasuk diriku. Kau gila. Aku tidak gila. Aku hanya tergila-gila padamu. Nyonya Len, mohon jaga aku selama sisa hidup kita.